Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tentang cara melakukan pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta seleksi kompetensi P3K yang dinyatakan lulus. Khususnya di sini P3K Guru tahun 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara melakukan pengisian daftar riwayat hidupnya seperti apa dan bagaimana. Namun sebelum saya lanjut, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di-subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, lanjut berikut ini. Nah, di sini sebelumnya untuk melakukan pengisian daftar riwayat hidup pada seleksi P3K yang dinyatakan lulus, kita masuk ke laman sscisnbkn.go.id seperti ini. Kemudian kita klik bagian SSCISN, kemudian kita masuk. Kita klik masuk di sini, kemudian nanti kita dimintai untuk memasukkan username dan password. Username ini adalah nomor induk kependudukan dan passwordnya yang sudah kita buat kemarin pada saat kita mendaftar dan membuat akun di SSCISN ini. Di sini kita masukkan nicknya dan passwordnya. Selanjutnya, kalau kita sudah memasukkan nick dan passwordnya, tinggal kita klik masuk di sini dan kita tunggu prosesnya. Nanti akan muncul resume pendaftaran calon ASN di sini. Di sini ada foto dan data identitas di sini lengkap. Kemudian kita scroll ke bagian bawah. Nah, di bagian ini, di bagian seleksi kompetensi P3K. Di sini ada keterangan selamat. Nama tersebut di sini Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan untuk penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN? Nah, di sini untuk melakukan pengisian daftar riwayat hidup untuk pemberkasan CASN ini, pertama kita pilih di sini, kita setuju atau tidak. Kalau kita setuju, tinggal kita lanjut. Kalau tidak setuju atau mengundurkan diri, di sini biasanya kita diberikan untuk membuat surat pengunduran diri. Namun di sini yang saya akan jelaskan yang setuju. Jika kita pilih ya di sini, kemudian kita klik pengisian daftar riwayat hidup di sini. Kita klik pengisian daftar riwayat hidup, kita klik seperti ini. Kemudian nanti akan muncul seperti ini tampilannya, pengisian data perorangan. Di sini ada 6 poin, yaitu perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan dokumen. Nah, di sini kita urut dari perorangan terlebih dahulu. Nah, di bagian perorangan ini, di biodata ini, pengisian data perorangan, silahkan lengkapi isian data perorangan dengan benar. Di sini kita scroll ke bawah. Untuk bagian biodata sepertinya kita tidak bisa melakukan perubahan, karena ini kita sudah mengisinya kemarin ketika kita sudah melakukan pendaftaran CASN ini. Kita scroll ke bawah. Nah, yang bisa diubah biasanya di bagian domisili ini. Di bagian domisili kita rubah misalkan provinsinya mana. Kemudian kita pilih lagi kabupaten atau kotanya di sini. Kita sesuaikan dengan kabupaten atau kota tempat kita berdomisili. Kemudian kecamatannya kita pilih di sini. Kecamatan apa sesuai kecamatan yang kita berdomisili. Kalau sudah, kita pilih kelurahan. Kelurahan di sini kalau kita klik tidak muncul. Jadi solusinya kalau kelurahan ini tidak muncul, kita klik lainnya saja. Kemudian kita ketikkan manual nama kelurahan atau desanya di sini. Kemudian selanjutnya kita isi jalan. Jalan ini sesuai domisili juga. Kalau domisilinya sesuai KTP, jadi sesuaikan dengan KTP atau kartu keluarga diisi. Kemudian alamat lengkap diisi. Alamat lengkap ini kita isi nama dusun, RT, dan RW. Karena di sini sudah ada keterangannya. Nomor, RT, dan RW. Tidak termasuk nama jalan, desa, kecamatan, dan kabupaten. Masukkan maksimum 100 karakter. Jadi yang diisi di sini kalau ada nomor rumahnya, kita isikan nomor rumah, kemudian nomor rumah, dusun atau RT dan RW. Kemudian
kode pos kita isi juga sesuai tempat domisili. Kalau sama dengan KTP, kita isikan dengan yang ada di KTP, maksudnya bukan di KTP, di kartu keluarga kita isikan. Kemudian selanjutnya tinggi badan, kita masukkan tinggi badan kita. Kemudian berat badannya berapa kita isikan di sini. Kemudian warna rambut sesuai dengan warna rambut yang kita miliki, misalkan hitam. Kalau orang Indonesia itu rata-rata rambutnya hitam. Kemudian bentuk rambut, apa ikal, apa lurus atau keriting, disesuaikan di sini sesuai dengan jenis rambut teman-teman sekalian. Kemudian bentuk muka ini juga disesuaikan dengan bentuk muka teman-teman. Kemudian warna kulit disesuaikan juga dengan warna kulitnya. Kemudian ciri khas, kalau memang ada ciri khasnya kita masukkan di sini. Kalau tidak ada, kita biarkan seperti ini, kita berikan tanda strip. Kemudian cat-cat tubuh di sini kalau ada kita isikan, kalau tidak ada berikan tanda strip seperti ini atau kita kosongkan. Kemudian hobinya di sini kita pilih. Karena di sini sudah ada contohnya, sebelumnya sudah pernah saya mengisinya. Jadi saya akan contohkan saja, misalkan hobinya olahraga. Kita pilih olahraga di sini. Kalau misalkan menyanyi, kita pilih menyanyi. Jadi di hobi ini bisa diisi lebih dari satu. Nah, misalkan kita pilih olahraga, kemudian keterangannya apa, hobinya apa, misalkan sepak bola, seperti ini. Disesuaikan dengan hobi teman-teman sekalian. Setelah kita mengisi semua, di sini ada petunjuk pengisiannya juga. Petunjuk pengisian data perorangan kita baca di sini sesuai dengan petunjuk ini kalau kita ingin melakukan pengisian yang ada di data perorangan ini di sini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, yang ada tanda bintang merah seperti ini wajib kita isi. Yang tidak ada bintangnya tidak wajib kita melakukan pengisian. Seperti ini, ciri khas ini kan tidak ada bintang merahnya, jadi tidak wajib kita mengisi kalau memang tidak ada. Kemudian cat-cat tubuh, hobi juga tidak ada bintang merahnya, jadi tidak wajib. Tapi menurut saya lebih baik kita isi kalau memang bisa kita mengisinya. Selanjutnya kalau sudah selesai, di bagian pengisian data perorangan ini kita scroll ke bawah lagi untuk lanjut kita isikan captcha yang ada di sini. Nah, captcha yang ada di sini kita sesuaikan dengan yang ada di sini, hurufnya kita ketik ulang. Kemudian baru kita bisa melakukan mengerjakan selanjutnya di bagian pendidikan. Bisa juga kita klik bagian selanjutnya, kemudian bisa juga kita klik bagian pendidikan. Tapi menurut saya jangan kita klik selanjutnya, takut yang bagian resume ini kita kena klik. Kita klik yang bagian atas saja, yang bagian pendidikan kita klik seperti ini. Sama juga hasilnya. Ketika kita klik selanjutnya dan kita klik bagian pendidikan, hasilnya sama seperti ini. Nah, di bagian pendidikan ini kita tambahkan. Tapi kalau sebelumnya saat kita mendaftar sudah pernah kita mengisi riwayat pendidikan, di sini otomatis akan muncul. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini sebelumnya pada saat pendaftaran saya sudah melakukan pengisian riwayat pendidikan. Kalau kita sudah mengisi riwayat pendidikan pada saat kita mendaftar, di sini akan muncul seperti ini. Jadi kita tidak perlu melakukan penginputkan atau tambah pendidikan lagi di sini. Seperti ini contohnya kalau kita menambahkan. Karena sudah ada, jadi kita tidak perlu menambahkan. Kalau misalkan di sini kosong, teman-teman tinggal tambahkan di sini. Tambahkan pendidikan. Kemudian tingkat pendidikannya apa? Tinggal pilih. Sekolah dasar, kita pilih jurusan. Kalau sekolah dasar kan jurusnya tidak ada. Jadi kita berikan tanda strip seperti ini. Dan isi sesuai yang ada di sini. Kemudian jangan lupa kita simpan. Selanjutnya, karena di sini saya sudah melakukan pengisian pada saat pendaftaran kemarin, jadi kita cek lagi, antisipasi takut ada yang keliru di sini, penulisan atau nama sekolah dan lain-lain sebagainya kita koreksi kembali. Dan di sini kita harus benar-benar koreksi kembali karena antisipasi takut salah. Karena kalau salah dan kita sudah melakukan resume, mengakhiri, kita tidak bisa melakukan pengeditan lagi. Jadi sebelum kita mengakhiri proses pengisian DRH ini, pastikan teman-teman semuanya dikoreksi betul-betul. Karena
takut ada yang keliru. Jadi kita cek lagi, misalkan kita cek sampai 3 kali atau 5 kali, itu silahkan. Antisipasi takut ada yang salah seperti itu. Kemudian kalau di bagian pendidikan sudah selesai, selanjutnya kita klik bagian pekerjaan. Di bagian pekerjaan ini kita isi riwayat pekerjaan kita. Misalkan riwayat kita mengajar. Contohnya misalkan saya tambahkan di sini instansi pemerintah apa? Kita pilih. Kalau kita guru biasanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian nama instansi atau perusahaan ini kalau punya saya diisi dengan nama sekolah, misalkan SMK atau SD atau SMP apa. SMK A misalkan seperti ini. Ini hanya contoh. Kemudian jabatannya sebagai apa? Karena saya sekolah swasta, jadi biasanya jabatannya GTY. Atau bisa juga ditulis guru tetap yayasan. Nah, seperti ini. Kemudian tanggal mulai SK-nya, misalkan SK ini SK awal itu misalkan tahun 2020 misalkan. Bulan Juli tanggalnya, bulannya Juli tanggalnya 15. Kemudian tanggal selesainya biasanya kalau di yayasan itu SK itu berlaku 1 tahun. Jadi ini berlakunya atau tanggal selesainya 2021. Kemudian bulannya Juli, tanggalnya sama 15 Juli 2021. Gaji pokoknya disesuaikan dengan gaji pokok di sekolah teman-teman waktu mengajarnya, misalkan seperti ini. Kemudian nomor SK-nya, misalkan nomor SK-nya 145 garing SMK garing SK garing SMK garing seperti ini, kemudian 2021. Kemudian tanggalnya, misalkan tanggalnya sama seperti tanggal mulai. Kemudian pejabat yang menandatangani adalah ketua yayasan. Biasanya kalau di yayasan seperti itu, disesuaikan dengan yang ada di SK-nya. Kemudian jangan lupa kita simpan. Nah, di sini karena saya sudah mengisi, saya tidak akan menyimpan, saya batal. Caranya seperti ini. Nah, di sini saya mengisi SK dari awal sampai akhir sesuai dengan SK teman-teman. Kemudian kalau kita sudah mengisi SK dari awal sampai akhir seperti ini, selanjutnya di sini kita bisa mengisi tanda jasa penghargaan. Kalau memang ada, tinggal klik tambah dan diisi sesuai dengan tanda jasa penghargaannya. Karena di sini saya tidak ada, saya batal. Kemudian prestasi. Kalau memang ada prestasinya di sini kita tambah prestasi. Tinggal kita klik namanya apa, tingkat tahun berapa. Karena di sini saya tidak ada, saya batal. Nah, sekali lagi untuk melakukan pengisian di sini perhatikan ketentuan yang ada di bawahnya. Jadi kita sesuaikan pengisiannya seperti yang ada di ketentuan di bawahnya ini. Kalau sudah selesai bisa kita klik selanjutnya, atau bisa juga klik yang ada di atas ini. Tadi kan perorangan sudah, pendidikan sudah, pekerjaan sudah. Sekarang bagian keluarga. Nah, di bagian keluarga ini kita menambahkan riwayat suami atau istri, kemudian anak, kemudian orang tua kandung, kemudian juga saudara kandung, ada juga bapak atau ibu mertua. Jadi di sini diisi semua. Perhatikan juga ketentuannya di bawahnya. Nah, untuk cara mengisinya di sini saya contohkan yang suami atau istri. Kita tambah di sini. Kalau laki-laki berarti yang diisi istrinya, kalau perempuan yang diisi suaminya. Jadi nomor identitas ini adalah NIK. Bisa juga nomor identitas yang dimiliki WNA. Kalau WNA, jadi biasanya NIK di sini kita isi. Kemudian di sini nomor KK, nomor yang ada di KK. Yang paling atas itu biasanya nomor KK. Kemudian pekerjaannya apa, namanya diisi, tanggal lahir, kemudian tempat lahir maksudnya, kemudian tanggal lahir, perusahaan jika memiliki perusahaan atau institusi. Kemudian status perkawinan kita pilih menikah. Kemudian akte nikahnya di sini kita lihat di buku atau surat nikah. Kemudian tanggal nikah bisa dilihat di buku atau surat nikah juga.
Kemudian statusnya hidup. Kalau hidup kita pilih hidup di sini statusnya. Kalau meninggal dunia kita pilih meninggal dunia, seperti itu. Kemudian jangan lupa kita simpan. Nah, di sini saya memberikan contoh karena saya sudah selesai mengisinya. Di sini saya klik batal. Nah, contohnya seperti ini. Ini data keluarga yang sudah saya isi seperti ini. Kemudian kalau sudah, tinggal kita isi di bagian anak. Caranya sama. Kita klik tambah, kita masukkan nomor NIK yang ada di kartu keluarga, kemudian nomor kakak ada di kartu keluarga juga, pekerjaan, nama, dan seterusnya sama. Jenis kelamin, status, hidup atau meninggal. Jadi kita isikan di sini statusnya juga kita isi hidup atau meninggal. Meskipun meninggal di sini kita masukkan. Nanti di statusnya kita pilih meninggal dunia kalau memang ada seperti itu. Selanjutnya sama orang tua kandung. Nah, kalau yang sudah meninggal seperti ini contohnya, kita isi namun tidak usah kita mengisikan nicknya. Kemudian selanjutnya sama saudara kandung. Saudara kandung ini kita isi semua. Kemudian bapak atau ibu mertua kita isi semua di sini. Kemudian kalau sudah selesai di bagian riwayat keluarga, masuk ke bagian organisasi. Kita klik bagian organisasi. Kemudian di bagian organisasi ini kita masukkan nomor surat catatan kepolisian atau SKCK. Kita lihat nomornya yang ada di SKCK. Kemudian tanggalnya, nama pejabat, penanda tangannya. Kemudian nomor selanjutnya adalah nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Seperti ini kita isi. Kalau memang ada dua, surat keterangan sehat jasmani dan rohaninya ada dua, kita berikan pemisah. Bisa menggunakan satu garing, bisa menggunakan dua garing. Namun di perintahnya atau di instruksinya di sini kita menggunakan tanda pemisah satu garing seperti ini. Di sini teman-teman terserah bisa menggunakan satu garing atau kita gunakan dua garing. Namun di sini saya menggunakan dua garis miring seperti ini. Kalau saya menggunakan satu garis miring, sepertinya di sini sudah ada. Jadi supaya pembeda, jadi saya memberikan garis miring 2 seperti ini. Pembeda dari dua nomor surat yang dimasukkan di sini. Kemudian tanggal surat keterangan, nama dokter. Di sini nama dokter, kalau ada dua dokter yang memeriksa, di surat keterangannya kan ada dua, jadi kita masukkan 2 seperti ini. Kemudian nama dokter di sini tanpa gelar, tanpa jabatan. Jadi tidak perlu kita menuliskan gelar dan jabatannya, kita cukup tulis namanya saja. Dan menulisnya jenis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian nomor surat keterangan bebas nafsa kita isikan nomornya di sini. Tanggal suratnya, nama pejabat. Kalau ada keterangan kita isi, kalau tidak ada tidak usah kita isi. Kalau sudah, untuk melanjutkan ke dokumen, kita masukkan kode captcha yang ada di sini. Kemudian kita bisa klik selanjutnya atau bisa juga kita klik bagian dokumen langsung di sini. Nah, di sini karena captchanya tidak sesuai muncul galat captcha tidak sesuai dengan gambar, silahkan ulangi kembali. Oke, di sini saya akan ulangi kembali. Oh, di sini karena saya menggunakan huruf besar, captchanya di sini huruf kecil, jadi kita sesuaikan. Kalau sudah, tinggal kita klik lagi di bagian dokumen. Nah, di bagian dokumen ini di bagian terakhir, sebelum kita mencetak DRH perorangan dan DRH riwayat, kita isi dulu di sini. Upload maksudnya. File surat pernyataan 5 poin. Kalau tidak mempunyai filenya, bisa dilihat di sini. Kita file atau formatnya bisa diunduh di sini. Kemudian kalau sudah diunduh, diedit, dicetak, dan kita upload. Kita klik unggah, pilih lokasi penyimpanannya seperti itu. Cari mana yang akan kita upload surat pernyataan 5 poinnya. Kita klik open seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai, jangan lupa kita lihat hasilnya seperti ini. Antisipasi takut datanya belum terupload, kita lihat seperti ini. Nah, kalau datanya sudah terlihat, data yang sudah kita upload, berarti di sini sudah aman. Kita close. Sama caranya satu persatu kita upload di sini sesuai yang diminta di sini. File surat pernyataan 5 poin, scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, file scan daftar riwayat hidup, file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, file scan surat keterangan sehat, ijazah, kemudian
transkrip, kemudian surat lamaran, dan pas foto. Semuanya kita upload di sini. Nah, untuk yang file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH pada web SCASN seperti ini contohnya, perorangan dan riwayat. Di sini kita download, kemudian satu-satu, kemudian kita isikan datanya yang perlu kita isikan dan ditandatangani. Kemudian kalau sudah kita scan, dijadikan satu file, kemudian kita upload di bagian file scan daftar riwayat hidup. Kalau sudah kita scan semuanya, kita bisa melakukan akhiri proses pengisian DRH. Tapi di sini saya sarankan jangan dulu mengakhiri proses pengisian DRH. Kita cek lagi data yang kita isikan dari perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi sampai dokumen. Kalau memang sudah benar-benar sesuai dan sudah tidak ada kesalahan, baru kita bisa melakukan akhiri proses pengisian DRH. Jadi saya ulangi lagi, untuk pengisian DRH ini pastikan teman-teman sudah mengecek berkali-kali. Pastikan semuanya sudah benar dan sudah sesuai, baru kita bisa melakukan akhiri proses pengisian DRH. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan tentang cara melakukan pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta P3K yang sudah dinyatakan lulus. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.